Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anta wa qawaidna batalakum fil alamin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para sahabat yang menghormati Ketua MPR dan MUI yang sangat kita hormati, segenap rekan guru, kami hormati para korlap dan saudat yang saya banggakan adalah Allah Taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya yang tiada terindah kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita umur panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Allah telah memberikan kita satu hidayah sehingga kita dapat menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita selenggarakan di instansi pendidikan kita di MPR dan MUI. Alhamdulillah wa syukurlah. Jadi dan syukur tak lupa kita ucapkan sebanyak-banyak kepada Allah SWT. Allah SWT sangat sayang kepada kita semuanya hingga kita diberikan ucapannya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan ke harapan dengan kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbitkan generasi awalun, para sahabat dan tabi'in menjadi generasi yang tangguh yang genggam dunia dengan gempalan tangannya. Anak-anakku sekalian dalam Allah SWT, pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW saat ini, alhamdulillah, walaupun tempat kita sederhana, biasa saja, tapi apabila di suatu majlis itu dibacakan kalamullah dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka nilainya sangat agung insyaallah. Bahkan Allah SWT membanggakan kita semua. Nah, sekalian di hadapan para malaikatnya di langit sana. Jadi orang yang berselawat, yang mengagungkan Allah SWT akan keluar cahayanya dilihat oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit dan sekalian ialah para malaikat. Dan Allah SWT akan sangat bangga terhadap kita-kita yang hadir di suatu majelis, walaupun kelihatannya sederhana, tapi insya Allah SWT sangat mulia, sangat juga memuliakan oleh Allah SWT. Walaupun kita tempatnya sudah saja. Lain halnya misalnya kalau di tempat-tempat yang mewah, hotel dan berbintang misalnya, di gedung-gedung dewan yang terhormat, tapi apabila di sana tidak dibacakan kebesaran Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah, tidak ada artinya. Jadi Allah SWT, walaupun yang dibahas sangat penting misalnya tentang dunia, tentang pemerintahan, tapi apabila tidak berselawat, tidak dibacakan kalam Allah di sana, tidak ada artinya di sisi Allah. Untuk pandangan manusia luar biasa, tapi di hadapan Allah SWT. Oleh karena Bapak Ibu Saudara yang telah membaca ayat ini dalam berbahagia kita, karena dari tahun ke tahun kita alhamdulillah kita bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa perlu kita memperingati? Nah sekalian agar kita mengenang kembali bagaimana sosok paripurna yang baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita, mereka
bimbingan sehingga kita tidak mengenal Islam. Andai kata sekalian Allah tidak melahirkan baginda Rasulullah, niscaya kita akan hidup dalam alam kegelapan. Tidak ubahnya sebagai kawan binatang, siapa yang kuat memangsa yang lemah, demikian seterusnya. Sehingga bagi Allah SWT lewat hadis kudusinya yang dibaca kepada baginda Rasulullah mengatakan laulaka lama khalaqtul aflaqa. Andai kata bukan karena engkau ya Muhammad, niscaya dunia tidak pernah akan aku ciptakan. Demikian agungnya baginda Rasulullah ya. Jadi Rasulullah anak sekalian adalah nabi yang terakhir. Tapi Nur Muhammad itu sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Nah sekalian ya, cahaya Muhammad SAW sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Makanya Allah SWT melahirkan baginda Rasulullah adalah Nabi terakhir, adalah penyempurna daripada Nabi-Nabi terdahulu. Makanya dalam kita berzikir dan surat kehadiran Rasulullah SAW, Al-Sirati Jalallah Mati Qalbi Jairullah Nur Muhammad Sallallahu Itu selalu kita baca Nur Muhammad Sallallahu. Apa arti lepasnya anak sekalian? Syukur bagiku kepada Allah di dalam hatiku, ya Allah, cahaya nabiku Nabi Muhammad, tiada Tuhan selain Allah. Ini zikir sekaligus salat kepada baginda Rasulullah. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ada satu kisah tentang maulid Nabi ini. Dengar sekalian, di suatu tempat ini ada di Timur Tengah sana ya, ada diadakan. Kalau Timur Tengah itu di rumahnya diadakan. Rumahnya besar, kemudian diadakan peringatan maulid Nabi Muhammad. Ceritanya anak sekalian ini fakta. Jadi suatu keluarga ini mengadakan peringatan Nabi Muhammad SAW di rumahnya. Ya di rumahnya. Karena dia orang yang berada, orang kaya, maka dia undang semua sahabat dan famili karib kerabatnya diundang semua dan rumahnya. Rumahnya besar, luas, mewah. Kemudian diadakan pada malam harinya peringatan maulid Nabi. Dihadiri oleh banyak sekali orang. Banyak sekali orang-orang yang datang. Apakah itu temannya, sahabatnya, keluarga terdekatnya, semua datang. Ini kisah nyata. Terus anak sekalian diadakan dengan jamuan yang luar biasa. Baca selawat, kemudian dijamu dengan makanan yang enak. Nah, di samping rumahnya itu ada tetangganya anak sekalian, seorang Nasrani, non-Muslim. Nasrani di tetangganya, tetangga rumahnya. Maka orang Nasrani heran, kenapa ramai sekali orang-orang itu ya datang ke rumah tetangga. Dia tamu-tamu undangan yang luar biasa, orang-orang yang keren-keren, berdasi, berjumpa pada sebagainya, berbagai macam tingkatan. Dan makanan jamuan yang luar biasa. Dilihatnya orang istrinya yang lihatnya itu suaminya bertinggal di rumah sana. Pas malamnya sekalian, malam yang bersama mimpi tetangganya ini anak sekalian, mimpi yang perempuan mimpi dia. Mimpi dia anak sekalian, mimpi bahwa dilihatnya di sana orang-orang yang luar biasa, percaya banget sekalian, percaya bukan orang-orang yang semua. Tapi ada seorang yang sangat percaya, gagah, rambutnya ikan mayang, kemudian berjubah, berkorban seperti itu lebih besar cahayanya dilihatnya.
tiba-tiba menengok ke arah dia. Sini, masuk, bilang orang itu. Kita dikenal ke apa? Kemari lah, masuklah jangan Itu keluar. Masuk. Jangan itu keluar, dia masuk. Masuk ya. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Kenapa kamu itu keluar? Saya ingin tahu kegiatan orang Muslim. Ya Tuhan, maafkan saya kalau saya mengganggu. Tidak, kamu tidak mengganggu. Sebenarnya ini saya perkenalkan diri. Saya dengan Muhammad. Supaya dihadiri majelis itu dengan Nabi Muhammad oleh Nabi SAW. Saya dengan Muhammad. Kamu ada tertarik untuk masuk ke agama kami? Luar biasa. Kalau demikian maafkan saya. Dia tidak berani menatap kata Muhammad yang berkilau bersaya luar biasa. Saya tersentak dalam hatinya seorang ibu ini. Iya Tuhan, saya ingin masuk ke agama-Mu. Saya ingin seperti saudara kami ini. Akhirnya di sana dibimbing mengucapkan dua kalimat syahadat sekalian. Dibimbing mengucapkan apa sekalian? Dua kalimat syahadat. Akhirnya dia orang masuk Islam dalam mimpinya ini. Dalam mimpinya. Pada saat itu memang dia yakin dia akan masuk Islam. Tiba-tiba sekalian pas dia bangun dari suaminya ini, kenapa? Kalian taat kepada agamanya suaminya ini, agama Islam lah. Dilihatnya pagi bangun anak sekalian dilihat suaminya tidak ada di tempatnya, tidak ada di tempat tidurnya sudah. Mana suami saya? Dia yakin juga dalam mimpinya saya ingin dapat petunjuk masuk Islam. Masuk Islam dan mengucapkan dalam tidurnya itu. Kemudian sekalian dicari suaminya tidak ada. Tiba-tiba dilihatnya orang ramai semua. Dia takut mengaku Islamnya ya. Kalau suaminya pasti marah besar suaminya kalau dia tahu masuk Islam. Maka dia sembunyi-sembunyi ya Islam sudah kami. Kemudian dicari suaminya tidak ada. Tiba-tiba di luar katanya banyak orang ramai-ramai. Dengan suaminya memesan makanan yang banyak. Heran, apa yang dilakukan suami saya? Dilihatnya. Ada apa ini? Berkata tidak ada apa ini kan? Ada ramai-ramai orang, ada banyak pesanan cateringan. Maka saya ingin seperti tetangga kita tadi malam itu. Ngapain bang kita? Saya ingin peringati hari kami juga. Dia ingin memperingati pernikahan seperti tangan. Dan terkejut ususnya. Kok bisa apa? Kenapa kamu? Kan kamu masih belum Islam. Saya sudah Islam katanya. Kamu juga Islam kan? Kata suaminya. Jadi suaminya bertanya sama istrinya, kamu juga Islam kan? Dari mana abang tahu saya Islam? Nabi Muhammad yang beritahu saya. Kamu lebih dulu Islam daripada saya. Saya seperti mimpi juga, saya seperti itu katanya. Akhirnya syukuran sekalian. Jadi ibunya pertama Islam, istrinya Islam, kemudian bapaknya Islam. Rupanya didatangi oleh Nabi Muhammad juga apa suaminya ini, sehingga dua-duanya masuk Islam. Sehingga mas sekalian ketika itu tadi itu mengajarkan juga peringatan Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid dan padahal tadinya mereka semuanya. Luar biasa. Jadi sekalian, apa yang disari daripada cerita ini adalah cerita bagi kita bahwasanya walaupun kita kata sederhana dikenal kita, ada hakikatnya Nabi akan membantu kita. Melihat kita mana tahu kita Nabi ada di hadapan kita tidak tahu kita. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karenanya mari kita mengikuti peringatan itu secara cermat. Jangankan bayangkan saja orang yang tidak bisa dia Islam bisa diberikan hidayah karena dia kagum terhadap umat Islam yang merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apalagi kita dari sejak lahir KTP kita semua Islam. Kita harus bersyukur memperingati Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW ini sekalian adalah manusia paling sempurna. Apa nama sempurna? Manusia paling sempurna. Kalau bahasa kerennya, best of the best. Manusia yang terbaik yang paling baik. Dan pernah dilahirkan oleh dunia, tidak ada duanya. Kalau mau bilang, baik dari segi segala-galanya. Dari segi sebagai seorang suami, dari segi dia seorang pemimpin agama dan negara luar biasa.
Jangankan kita umat Islam, musuh-musuh Islam tidak takjub, heran terhadap Nabi SAW. Di saat Nabi SAW memberikan fatwa pada sahabat-sahabatnya, semua sahabatnya tertunduk. Itu cemas sekali, tidak berani memandang wajah Rasulullah SAW. Sehingga suatu saat dalam sekalian ceritanya ini, ada suatu utusan, seorang utusan dari kerajaan Romawi datang kepada Rasulullah SAW. Pas Rasulullah SAW itu saat itu katanya sedang mengadakan pengajian kepada kita ya. Tapi yang diherankan sama utusan dari kerajaan Romawi ini, begitu tajuknya, begitu tunduknya para sahabat Nabi ini. Di saat Nabi berceramah itu tidak ada yang berani mengangkatkan sholat, buat tunduk, tajuk. Kalau Nabi SAW berhutang langsung disambang mukanya, kita dari tangannya, tapi tak bisa dari. Makanya luar biasa. Ya, raja saya kayaknya, Raja Romawi, walaupun dia berkuasa, orang telah tapi tidak ada seperti itu. Luar biasa tunjuknya kita pada Nabi Muhammad SAW. Orang Romawi sangat takut sekali, heran sekali. Bagaimana Rasulullah ini menunjukkan kasih yang luar biasa terhadap para sahabatnya yang sekalian. Itulah Nabi kita SAW. Sehingga Nabi SAW ini, sekalian, jangankan kita orang Islam, umat Muhammad, orang yang kafir juga masuk Islam. Banyak yang masuk Islam gara-gara perangai baginda Rasulullah, kesejukan hati beliau Rasulullah. Oleh karenanya anak sekalian, mari kita terutama MTS ini, mari kita belajar mendengar apa yang dikatakan Pak Guru kita ya. Jangan pikirkan masa depan, jangan kita pikirkan uang dan sebagainya. Itu ibu kita yang uruskan, itu bapak kita yang kerjaan kita. Sehingga kita belajar ya, besarkan hati kita semuanya yang sekalian ya. Masa depan itu Allah SWT, masa depan kita nanti itu. Pernah saya ajarkan, do not lose yourself, do not lose hope, not be sad, will be better if you are forward in faith. Jangan bersedih hati, jangan takut, kamu pasti akan menang, kamu pasti akan berjaya jika kamu benar dalam iman. Ini pengurangan kita. Oleh karenanya semasa kita berubah juga mari kita belajar dengan totalitas. Apa saja yang kita ceritakan, apabila kita suruh-suruh dalam belajar ini, insyaallah. Anak sekalian, apa untuk kita dalam belajar? Apa tadi yang sering saya ajarkan? Man jaga wajah. Man jaga. Oke, ini apa artinya? Barang siapa yang bersungguh, pasti bisa. Tidak ada yang sulit apabila kita bersungguh. Yang penting ada kemauan saja. Manjaga itu semua yang kita sebagai seorang pelajar sekali ya. Makanya para ulama kita sangat tajam, sangat hormat kepada para pelajar. Bapak Malagasa anak sekalian, guru besar kita, apabila dia sedang belajar itu selalu rajin belajar, sehingga Bapak beliau itu terbakar karena nggak terasa lemasnya belajar. Guru besar kita Bapak Malagasa luar biasa dalam belajar. Sudahlah, beliau luar biasa di atas rata-rata. Ditopang lagi dengan akhirnya belajar, sehingga beliau itu keluar menjadi santri yang luar biasa. Kalau bahasa kuliahnya mungkin ya, ini luar biasa guru kita. Itu yang kita harus contoh ya sekalian, belajar dan belajar. Jangan pikirkan yang lain, jangan pikirkan uang, jangan pikirkan belanja. Itu urusan orang tua kita. Tugas kita sebagai siswa adalah belajar dan sekalian. Makanya bisa kali itu waktu gagal itu masuk NPK itu diberitahu sama pengurus itu. Jangan orang-orang tua, para murid, kalau urusan itu membebankan pikiran dan lain-lainnya. Kalau diminta uang, saya bisa uang. Jangan sampai tahu apa kekurangan kita, apa kekurangan kita. Setelah
tentang pikiran anak kami juga belajar itu biaya bagaimana kita mencari uang. Jangan melibatkan anak kita dalam mencari uang untuk biaya sekolah anak kita. Sumpah anak kita katanya adalah sekolah. Kita sebagai orang tua ya. Jangan kami jawab terus, kami bertaulah asal uang. Jangan. Nggak boleh, nanti terganggu pikiran anak kita. Nanti kalau begitu bekerja berat, pikirnya ada uang ya. Orang tua tidak mampu, ya. Jangan itu berkata juga. Makanya kita dilarang untuk menyuruh pada kita tenang biaya. Bagaimana tua kita. Ya sudah kita dah belajar. Oleh karenanya kita sebagai santri yang sekalian, maka untuk Maulid Nabi Muhammad SAW ini mari kita belajar mencoba baginda Rasulullah SAW, berperilaku indikasi yang luar biasa baginda Rasulullah SAW. Ini barangkali sebelum kata dari saya ya, yang katakan orang memberikan kita kekuatan untuk mentaati menjadi kita yang berani. Jadi barangkali yang kita sampaikan, selamat dalam melakukan haji